Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 program Matematika dan IPA. Dengan saya Poppy Mulyaningsih. Selamat datang di tahun ajaran baru, tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya, materi yang akan kita pelajari di kelas 12 ini itu terdiri dari 6 bab ya, dibagi ke dalam 2 semester. Semester pertama kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, bab pertama. Bab keduanya limit fungsi tak hingga. Bab ketiganya turunan fungsi trigonometri, dan bab keempatnya adalah penggunaan turunan trigonometri. Itu semester 1. Semester 2-nya itu ada 2 bab. Yang pertama statistik inferensial, dan bab berikutnya adalah distribusi normal. Nah, kompetensi dasar ini ada 8 kompetensi dasar ya. Ada 8 kompetensi dasar. Di semester 1 ini ya, kita akan mempelajari 6 KD kompetensi dasar dari KD pengetahuan di 3 ini. Ya, 3.1 sampai 3.6 itu adalah KD pengetahuan, dan 4.1 sampai 4.6 di semester 1 ini adalah KD keterampilan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang KD 3.1 dan 4.1, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, itu pengetahuannya. Keterampilannya adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Ini KD di semester 2 ya. Ada 2 KD masing-masing dari pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan mengidentifikasi gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang kedua adalah mempresentasikan gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Materi prasyaratnya untuk memahami limit fungsi trigonometri, artinya kita harus punya dasarnya dulu. Nah, di sini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, artinya kalian harus tahu dulu jenis-jenis trigonometri. Ini ada di materi kita di Matematika Peminatan kelas 11 semester 1 ya, jenis-jenis trigonometri. Jadi ada penjumlahan dan selisih 2 sudut, lalu identitas sudut ganda, identitas setengah sudut, identitas sudut kuadrat, identitas penjumlahan dan selisih, identitas perkalian dari trigonometri. Jadi kalian bisa buka-buka lagi itu materi di Matematika Peminatannya ya. Dan jangan lupa bukunya itu jangan dikilo, oke? Nah, selanjutnya materi prasyarat berikutnya adalah limit fungsi aljabar. Ini ada di materi kelas 11 Matematika Umum. Ya, dibuka-buka lagi. Kalau misalkan tidak ada buku catatannya atau hilang kemana, bisa kalian browsing lagi materi-materi tersebut untuk menunjang materi kita di bab baru ini tentang limit fungsi trigonometri. Ya. Yang pertama akan kita bahas ini adalah pengertian dari limit ya. Limit fx mendekati c ya. Limit fx. Nah, ini limit fx. X mendekati c ya dengan L, sama dengan L. Ya, limit fx di mana x mendekati c, ini mendekati c sama dengan L. Ya, jika untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi artinya cukup dekat dengan c, ya, mendekati ya, cukup dekat dengan c, tetapi x tidak sama dengan c. Ya,
X tidak sama dengan C. Fx, ya, fungsi fx mendekati L. Ya. Jadi pada dasarnya limit digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Jadi X ini nilainya mendekati nilai tertentu, yaitu C-nya. Ya, C-nya nanti kita bisa ganti nilai konstanta, ya. Nah, karena kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri, berarti kita harus tahu dulu pengertian dari limit fungsi trigonometri. Tadi kita sudah melihat pengertian dari limit. Nah, sekarang kita ke pengertian limit fungsi trigonometri. Nah, limit X mendekati C, ya, limit Fx, di mana X-nya mendekati C, dinamakan limit fungsi trigonometri jika fungsi Fx pada limit tersebut merupakan fungsi trigonometri. Ya, contohnya, di sini limit fungsinya adalah sin 5x per 3x, di mana x-nya mendekati 0. Ya, x-nya mendekati 0. Nah, sin 5x per 3x, sin ini adalah bentuk dari trigonometri. Salah satunya adalah bentuk dari trigonometri. Nah, kita lanjut. Nah, materi berikutnya akan kita bahas adalah grafik fungsi trigonometri. Ya, jadi kita sudah pernah membahas di kelas 11 sebelumnya, itu trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dengan kosekan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana grafik fungsi trigonometrinya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu grafik sinus, ya. Grafik sinus ini bentuknya seperti ini, ya. Ada bukit, ada lembah. Nah, kalau di fisika gitu ya, satu amplitudo terdiri dari bukit dan lembah. Ya, fungsi trigonometrinya adalah fungsi sin x. Ya, fx-nya sama dengan sin x dengan domain. Domain ini adalah daerah asal, ya, daerah awalnya. Ya, domainnya itu adalah anggota bilangan real. Ya, anggota bilangan real. Nah, range-nya atau hasilnya fungsi fx-nya itu min 1,1. Min 1 ini adalah nilai minimum, ya, nilai minimum dari grafik fungsi sin x, ya. Itu nilai minimumnya adalah min 1, ini ada di sini. Dan 1 merupakan nilai maksimum dari grafik fungsi sin x. Nah, ini 1 nilai maksimum, yang di sini min 1. Kita lihat ini min 1, yang ini 1. Nah, itu grafik. Nah, selanjutnya grafik kosinus. Nah, artinya nilai fungsi fx-nya kita ganti dengan cos x, di mana grafiknya bentuknya seperti ini, ya. Domainnya dari bilangan real, range-nya itu sama dengan sinus tadi. Min 1 itu untuk nilai minimum, ya. Satunya adalah nilai maksimum. Ini nilai maksimum 1, ini juga 1, ya. Si puncaknya ada di mana? Nah, di sini min 1 adalah nilai minimumnya. Kita lanjutkan ke grafik tangen. Nah, kalau grafik tangen itu beda lagi dengan sinus kosinus, ya. Jadi dia grafiknya seperti ini. Ya, ada putus-putusnya. Nah, berarti fungsi trigonometrinya fx-nya sama dengan tan x. Ya, domainnya bilangan real dikurangi 2 kali n plus 1 dikali v per 2. Dan range-nya adalah bilangan real. Ya. Nah, v ini adalah satuannya, ya. Bukan 3,14 atau 22/7, ya. Tapi v ini adalah satuan dari bentuknya, ya. Min 3/2, min 3 v per 2, min v per 2, 0, v per 2, v 3v per 2.
Nah, di kelas 11 kan kita sudah mempelajari ya, ada satuannya derajat dalam bentuk derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Ada lagi dalam satuan radian. Satuan radian 0, lalu V per 6, V per 4, V per 3, V per 2, V gitu ya. Jadi itu kalian bisa pelajari lagi, dibuka-buka lagi materi-materi di kelas 11. Selanjutnya ada grafik kotangan. Grafik kotangan ini fungsinya berarti fx sama dengan kotangan ya. Domainnya bilangan real dikurangi n kali v. Dan range-nya adalah bilangan real. Nah, bentuknya seperti ini ya. Yang kelima adalah grafik sekan. Grafik sekan fungsi trigonometrinya berarti sekan X. Domainnya, daerah awalnya itu bilangan real dikurangi 2n plus 1 dikali V per 2. Range-nya R kurangi. Ini nilai batas maksimum sama minimum ya, min 1 dengan 1. Selanjutnya grafik kosekan, ya bentuk grafiknya seperti ini. Ya, berarti fungsi trigonometrinya adalah kosekan X. Domain X-nya adalah R dikurangi N kali V. Range-nya adalah R dikurangi min 1,1. Ini adalah batas maksimum dan minimumnya. Ya, tadi grafik dari fungsi trigonometri ada grafik sinus, kosinus, tangan, kotangan, sekan dengan kosekan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang materi grafik fungsi trigonometri, silahkan kalian kunjungi alamat link berikut ya. Ini ada penjelasan bagaimana cara menentukan atau membuat grafik fungsi trigonometri. Nanti mungkin linknya akan saya berikan. Ya, materi saya tentang pengertian limit dan grafik fungsi trigonometri. Dan jangan lupa materi-materi di kelas 11 dibuka lagi ya untuk pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih. Saya cukupkan, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.